Tamu kita hari ini luar biasa sekali, yaitu tokoh yang pada awal masa reformasi yang saya harapkan akan membawa negara, bangsa dan rakyat Indonesia menuju ke arah yang benar. Nah, tetapi sayang sekali dalam perjalanan beliau karena mungkin adalah benda asing ya, beliau itu di antara benda-benda yang lain, sehingga sayang sekali beliau waktu itu secara lambat tapi pasti seperti disingkirkan dari panggung kepemimpinan Indonesia ini. Nah, tapi memang saya bisa ngawati dari jauh, tetapi juga tentu saya nggak berdaya apapun kecuali mengelus dada saya sendiri, karena betapa sayangnya seorang tokoh yang punya potensi lahir batin yang bagus sekali, tapi disia-siakan oleh penguasa negara tercinta kita ini. Tokoh itu tentu Anda sudah bisa menebak adalah tidak kurang dari seorang Laksamana Soekardi. Ya, Pak Laksamana, terima kasih sekali. Terima kasih. Anda memberi kehormatan bagi acara sederhana kami ini untuk ya berkisahlah tentang perjuangan Anda yang banyak pihak itu mungkin tidak menyadari, terutama generasi muda ya, tapi juga ada generasi yang pendahulu juga ada yang sengaja melupakan Anda ya, sebab ya itu Anda itu benda asing sebetulnya ya di antara benda-benda yang sekarang ada di sini. Nah, di sini di buku kita mungkin titik tolak kita adalah dari pemikiran yang Anda tuangkan dalam bentuk buku. Ini berada di meja ini, ada di sini di balik reformasi, dan ini yang terbaru. Kemudian ada belenggu nalar dan ya itu sama. Nah, silakan Pak Laksamana, monggo Anda tolong berkisah tentang perjuangan Anda menempuh kemelut deru campur debu berpetik keringat air mata dan darah ini. Silakan. Terima kasih Pak Jaya Suprana. Saya mendapat sebuah kehormatan diundang dalam podcast Pak Jaya Suprana ini. Jadi memang sudah lama kita kenal dari dulu gitu, ketemu lagi dalam podcast. Memang dulu waktu saya muda masih dengan idealisme yang tinggi ya, makanya pengalaman saya bersama Gus Dur, Mbak Mega saya tuangkan dalam buku catatan pribadi ya, di balik reformasi 98 ini menggambarkan keadaan sebelum terjadi reformasi dan kejatuhan Soeharto, di mana saya bersama Ibu Mega juga membangun sebuah partai politik yang terus ditekan oleh Orde Baru, tapi saya bisa melihat menerawang gitu loh, bahwa pada waktu itu waktunya Soeharto itu sudah over the hill Pak. Jadi tinggal turunnya aja gitu loh. Dan rakyat juga sudah banyak tertekan. Jadi banyak yang salah lihat. Mungkin saya nanti di Pancasila salah satu salah lihat itu bisa Pancasila. Iya, dan Pancasila. Lalu saya nulis buku Belenggu Nalar. Belenggu Nalar itu kasus yang saya dijadikan target untuk dipenjara oleh penguasa, penegak hukum, DPR yang membentuk pansus. Pansus nggak main-main itu. Yang dipansuskan itu dalam sejarah Indonesia itu Bung Karno dengan Nawaksara yang ditolak oleh MPRS, lalu
Gus Dur, kasus Bulgate, Bulog Gate, dan akhirnya ya saya juga dipansuskan gitu. Apa alasan mempansuskan Anda itu apa? Tidak ada alasan karena hanya ingin memenjarakan saya. Nah iya, tapi jadi tujuan tanpa alasan. Iya, karena saya tidak mengerti sampai lembaga DPR juga. Ya pastinya itu ada yang merasa terancam. Betul. Oleh keasingan Anda itu. Makanya saya katakan saya harus tulis buku ini. Ya, untuk sejarah, Pak. Jangan, itu bukan kejahatan biasa itu, Pak. Kejahatan negara itu yang harus didokumentasikan dalam sejarah Republik Indonesia ini. Ya. Dari setelah itu akhirnya mereka tidak mampu. Ya, semua kejaksaan dan KPK juga, pengadilan Mahkamah Agung akhirnya mengatakan negara tidak rugi, negara diuntungkan, tidak ada pelanggaran apa-apa. Nah, itu kan malu loh mereka. Mahkamah Agung? Ya, Mahkamah Agung. Oh, hebat sekali Mahkamah Agung. Ya, sampai-sampai Pak Ruki, Taufikur Rahman Ruki, mantan Ketua KPK, mengatakan kepada DPR, dalam buku saya tulis, kutip, bahwa itulah memang di DPR itu banyak sekali pengacara, doktor, tapi dia katakan mereka harus sadar yang menentukan seorang menjadi tersangka itu bukan mereka, katanya. Itu Pak Taufik sendiri. Iya, Pak Taufikur Rahman mengatakan itu akhirnya gitu loh. Nah, dari pengalaman itu saya pernah di bank, ya, di Citibank, saya terus ke Lipo, lalu saya masih muda, saya tinggalkan semua kerjaan itu, Pak. Karena itu saya Anda secara sadar Anda tinggalkan itu untuk ya itu kan suatu karya yang sebetulnya nggak sembarang orang bisa kan, tapi Anda sadar itu memang. Saya sadar penuh, Pak. Nah, waktu itu kalau nggak salah ada di Pak Mokhtar Yadi ya, Pak. Ya, dengan Pak Mokhtar bagaimana komentar? Saya mau pengen tahu. Ya. Nah. Kita banyak sering berdiskusi, Pak. Makanya bilang begini, loh, kok kamu mau masuk ke situ gitu. Ya, Pak Mokhtar sendiri kan sebagai banyak bicara filosof kan. Iya. Ya, dia juga pernah cerita sama saya, ada filosof, Chinese philosopher, ditanya sama muridnya, ya, setelah mengarungi sekian zaman yang sulit katanya, dan keganasan, kesimpulannya apa? Lalu filosofernya bilang, coba lihat mulut saya. Loh, kok kesimpulannya ada di mulut? Apa yang saudara lihat? Gigi tidak ada. Ya, giginya habis, berarti kekuatan-kekuatan militer dan keganasan, kebengisan hilang. Tinggal ada lidah yang bisa berbicara mengenai kebenaran. Saya sering berdiskusi dengan beliau, tapi saya masih muda kan, Pak. Jadi saya melihat juga kebenaran ya harus ditegakkan juga. Akhirnya Pak Mokhtar juga ketika saya keluar dari Lipo masuk ke PDI, kan oposisinya Pak Harto, Pak. Nah, Pak Mokhtar ditekan dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Akhirnya ya saya bilang sama beliau, saya tidak, dalam hidup saya tidak mau menyusahkan orang. Oh, jadi Anda meninggalkan Lipo itu sebetulnya karena Anda mau menyelamatkan Lipo. Kira-kira begitu kan? Iya, iya. Atau Anda tidak mau menyeret Lipo? Saya tidak mau menyeret Lipo, dan saya tidak mau menyusahkan orang kan, Pak. Hebat kan? Ya, bahkan saya pengurusan saya di Perbanas juga dipertanyakan, harus dikeluarkan saya. Jadi memang pada waktu itu kita sebagai oposisi benar-benar sebagai pariah, hidup sebagai pariah. Pariah yang sakit kusta. Iya, tidak ada yang berani mendekat. Ada klien saya pengusaha, ketika ketemu saya di lobi hotel, datang menyapa saya, apa kabar, dan saya bilang silakan duduk ngobrol sebentar. Tapi dia sambil duduk celingak-celinguk, takut ketahuan orang. Saya bilang kalau Anda tidak berani, udahlah pergi aja. Saya katakan seperti itu. Sampai begitu, Pak. Zaman itu Anda masih muda padahal ya. Ya. Dan Anda pada puncak karir sebetulnya.
Betul. diperbankan. Ya. Itu mungkin karena saya yang masih muda ya. Karena ketika Anda masih muda, ini buat anak-anak muda ya, kita hanya berjuang untuk masa depan kita kan Pak. Kalau kita sudah tua, kita hanya berjuang untuk mengamankan masa lalu kita supaya Nah, itu kebetulan saya masih muda. Tapi itu memang kenyataan. Makanya Bung Karno juga bilang, kasih saya 10 anak muda, saya rubah dunia kan. Tapi betul itu. Tapi semangat saya masih tetap muda, walaupun kita udah tambah tua juga. Ya kalau saya lihat Anda masih tetap. Nah, waktu itu kemudian Anda masuk PDIP. Dan Mei peristiwa Kuda Tuli itu Anda sudah ada di situ. Ya, waktu ketika kantor PDIP diserbu, saya sudah di situ. Dan saya merupakan pengurus PDIP yang pertama-tama disetujui oleh Pak Harto dan Intel dan semua ABRI ya. Karena waktu itu semua ikut campur untuk membangun pengurus. Mbak Mega mengusulkan saya sebagai bendahara dan Alex Litai sebagai sekretaris jenderal. Karena saya waktu dulu tidak pernah vokal, saya hanya mengkritik kebijakan kan. Saya tidak mengkritik orang, mencela orang, kebijakan terus, berarti saya masih bisa acceptable Pak. Setelah itu baru bargaining Ibu Mega dengan para suprastruktur penguasa untuk menentukan siapa pengurus PDIP. Dan saya juga pada waktu itu ya PDIP masih duafa banget. Ketika kita kongres, kita munas, itu kader-kader dengan sikap tegap nyanyi Indonesia Raya, saya katakan pada Mbak Mega, Mbak itu lihat bajunya lusuh-lusuh, sepatunya solnya miring-miring, kita akan menang, saya bilang. Nah, ketika kalau bajunya sudah buatan jas Guangdong, lancip sepatunya, itu kita bakal kalah. Banyak cerita itu saya ceritakan dalam catatan di balik reformasi, yang lucu-lucu juga ada di sini. Ya, itu lucu tapi kearifan yang mendalam sekali itu. Nah, setelah pasca reformasi Pak Jaya, saya menerawang lagi, kenapa Indonesia kok nggak maju-maju? Ya, kita tuh, saya melihatnya dari sudut kesejahteraan pendapatan per kapita. Ya. Tahun 70 kita masih lebih tinggi dari China. Ya. China itu pendapatan per kapita separuh dari Indonesia. Pak Jaya masih ingat banyak orang China kepengen banget ke Indonesia, sampai pelatih bulu tangkis juga datang ke sini kan. Nah, kita satu kloter atau satu kelas dengan Korea, Taiwan, Hong Kong. Ya, mereka masih memproduksi sepatu, Keds, ya, sneakers, bikin celana jeans. Singapura masih tempat penyelundupan. Banyak inang-inang bolak-balik dari Singapura, pelabuhan buat penyelundupan ke Indonesia, Pak. Nah, singkat cerita tahun 80-an kita mengalami booming minyak zaman Pak Harto. Makanya kita naik ekonomi sama Taiwan, sama Hong Kong, Korea Selatan itu dikategorikan sebagai new emerging economy yang diberi julukan Little Tiger. Ingat kan Pak? Nah, itu akhirnya tahun 90 kita kena krisis. Krisis sehingga pendapatan per kapita dari 1025 anjlok lebih dari separuh ke 450. Jadi kenapa? Karena praktek apa itu yang saya itu Pancasila yang saya analisa dan saya pikirkan, saya diskusikan. Makanya ada 5 kesalahan utama, kita poco-poco aja. Sekarang saya ambil data sebelum pandemi aja Pak. Singapura pendapatan per kapita sudah 60.000 lebih. Sudah masuk negara dengan berpenghasilan tinggi. Kita masih berpenghasilan menengah rendah. Cina sudah 3 kali dari pendapatan per kapita kita.
Sedangkan Malaysia sudah akan masuk ke dalam berpendapatan tinggi. Kita sudah didekati oleh Vietnam. Nah, kalau Pancasila 5 kesalahan utama masih dipelihara, tidak mustahil kita akan turun lagi. Kita ini masih untung sekarang ada booming komoditi, nikel, batu bara, dan lain sebagainya. Dulu juga minyak. Tapi ternyata bisa turun lagi kayak poco-poco, maju mundur. Itulah yang membuat saya tertarik dengan pengalaman reformasi, pengalaman saya di bisnis, di bank. Saya menganalisa dan mengkategorikan ada 5 kesalahan suatu negara yang harus ditinggalkan jika mau menjadi negara dengan kesejahteraan penduduk yang tinggi. Jadi di sini saya baca salah kaprah, salah lihat, salah asuh, salah tafsir, dan yang salah tata kelola. Ya. Jadi memang pertama Pak Jaya, salah kaprah itu fatal. Salah kaprah artinya itu pemimpin bangsa ini salah kaprah. Mereka lupa bahwa mereka adalah mewakili rakyat. Tapi karena salah kaprah mereka menjadi otoriter sebagai raja, sebagai ratu gitu loh. Dan akhirnya merasa kekuasaannya tidak terbatas, KKN. Ya seperti zaman Orde Baru, KKN korupsi merajalela, membuat kemarahan dari rakyat sehingga terjadi revolusi. Diturunkan. Akhirnya kan bisa kejadian negara gagal itu seperti Syahiran, ya kan, Idi Amin, Pak Harto itu anjlok separuh itu pendapatan per kapita, dan itu salah kaprah. Nah, salah kaprah yang kedua adalah masalah ideologi. Jika masih ada kelompok yang mempertahankan ideologi dan ingin merubah ideologi suatu bangsa, saya tidak menyalahkan ideologinya, Pak. Misalnya China dengan komunis, ya itu memang akte kelahiran dia negara komunis. Kita negara kesatuan NKRI berdasarkan Pancasila, itu akte kelahirannya. Amerika kapitalis, demokratik kapitalistik. Inggris demokratik monark, dan Jepang. Coba mereka akan utuh maju terus karena tidak ada yang ribut soal ideologinya. Kalau ideologinya ini, akte kelahirannya mau dirubah, ngotot gitu, kita lihat negara gagal banyak. Bahkan dengan satu agama Islam ada aliran Sunni, Syiah ribut. Kita lihat di Yaman itu juga jadi negara gagal, Pak. Jadi di Syria, ya. Coba kalau Anda mau datang ke China mau merubah komunis, ya ribut nanti, pecah. Indonesia juga tidak boleh salah kaprah. Jadi semua orang mau berpolitik kelompok dari manapun tetap harus menghargai tanda akte kelahiran Indonesia yang telah dicanangkan oleh pendiri kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Jangan mencoba-coba mau jadi negara khilafah lah macam-macam, itu kita akan menjadi negara gagal. Dan cilakanya, Pak, itu negara-negara superpower akan bisa memecah belah kita. Iya. Pengalaman tahun 1965, dipecah belah kita banyak korban. Nah inilah salah kaprah ini nomor 1, karena perilaku pemimpinnya lupa, dan juga ada orang yang merasa bisa mau merubah ideologi sebuah bangsa. Fatal, Pak. Banyak negara-negara yang salah kaprah, mengalami salah kaprah, membiarkan salah kaprah, itu masuk ke dalam list negara gagal. Nah itu simple sih sebenarnya. Pengamatan saya selanjutnya, ya salah lihat. Kalau saya melihat Pak Jaya dengan benar, wah Pak Jaya Suprana orang baik, ya, atau orang jahat. Penglihatan saya itu menentukan behavior saya terhadap Pak Jaya. Ya, jadi persepsi drive the people behavior. Ya, nah di Indonesia salah lihat itu
zaman Orde Baru lebih kental, lebih besar dosisnya, di mana pers dibelenggu. Jadi orang-orang tidak melihat kejadian sebenarnya. Contoh utamanya adalah ketika pemilu tahun 97, partai pemerintah memenangkan pemilu 78%. Ternyata tahun 99 jatuh, kalah. Berarti kan salah lihat semuanya. Persepsi investor jadi salah, udah tanamkan modal, akhirnya chaos. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Jadi dalam istilah kerennya transparan lah, transparansi. Nah, ada lagi salah lihat dalam zaman modern, yaitu dengan adanya internet, ya, adanya buzzer, ya, itu memanipulasi kenyataan, banyak hoax. Jadi ada calon-calon pemimpin yang jelek, ya, dia sewa buzzer, sewa pasang TikTok, jadi bagus kelihatannya. Itu memang salah lihat, yang cilaka, Pak. Jadi jangan sampai kita mendapat pemimpin yang salah lihat. Nah, seperti di Amerika juga, Donald Trump juga mungkin mereka salah lihat, ya. Tapi karena teknologi. Masalahnya di Indonesia, ya, platform-platform itu dikuasai asing seperti Facebook, Twitter, Instagram. Dia bisa mengintervensi supaya bangsa Indonesia ini salah lihat. Jadi chaos gitu loh. Pilih pemimpin yang kacau balau, korupsi, seperti saya katakan salah kaprah tadi. Jadi yang kedua dari Pancasila itu salah lihat. Kita tidak boleh membelenggu pers, ya, memanipulasi data, ya, sehingga orang akan melakukan tindakan berdasarkan apa yang dia lihat. Nah, yang lebih juga sama lah kadarnya, salah asuh. Salah asuh ini berat. Kalau anak kita diasuh oleh penyamun, pasti jadi penyamun. Ya kan? Diasuh di pesantren, jadi kiai kan. Nah, kenapa kita salah asuh? Satu, kita lihat kita difeodalkan. Ya, pemimpin organisasi, pemimpin partai politik, jadi Anda feodal. melihat fenomena difeodalkan itu. Ya, betul, Pak. Ini bahaya ini. Karena tidak berani memberikan usulan, engge-engge aja terus, ya kan? Jadi memang feodalisme dalam budaya oke. Kalau kekeluargaan, karena yang tua dihormati. Tapi dalam organisasi politik dan demokrasi tidak boleh ada feodalisme, Pak. Harus menangkap aspirasi orang, harus berani mengemukakan pendapat, ya. Dan itu juga sekarang yang lebih parah. Ya, diasuh organisasi politik itu, diasuh kadernya untuk mengkapitalisasi jabatannya, meningkatkan rente ekonomisnya, sehingga dikomersialkan. Jadi suruh cari uang lah, cari uang sebanyak-banyaknya. Nah, pejabat diasuh cari cukong. Terus terang di konglomerat bisnis juga diasuh untuk mencukongi pejabat. Nah, ini semua salah asuh. Akhirnya semua diukur dengan uang. Kan ini tergantung pemimpinnya, bagaimana mengasuh kadernya. Makanya korupsi diasuh orang untuk mengkapitalisasi posisi sebanyak-banyaknya dengan mencari uang. Nah, salah asuh yang lain juga adalah mengasuh untuk membenci kelompok lain. Itu diasuh, Pak. Agama tidak mengajarkan seperti itu. Oh, kalau saya pribumi, saya harus benci orang keturunan, ya kan? Dan sebaliknya orang keturunan harus benci pribumi. Betul, betul. Itu udah diasuh seperti itu. Kita ini NKRI yang berdasarkan Pancasila bermacam-macam, tapi pemimpinnya mengasuh kader-kadernya seperti itu. Nah, jadi juga misalnya di kepolisian, ya diasuh untuk cari uang. Mau sekolah bayar, ya kan, mau dapat jabatan bayar. Sama di organisasi partai juga seperti itu diasuh. Nah, ini salah asuh akan membuat, yang pengamatan saya, kenapa kita tertinggal oleh Cina, Korea,
ya, Taiwan, adalah produktivitas manusianya jadi rendah, Pak. Produktivitas manusia Indonesia hanya 0,5. Kenapa? Ya tadi salah asuh, salah kaprah. Diasuhnya untuk tidak produktif Nah, karena. ya kok ada mengasuh untuk nggak produktif? Nah, kalau saya dalam climate seperti itu, salah asuh, salah lihat, dan salah tata kelola nanti saya jelaskan, itu tidak ada insentif bagi orang yang untuk bekerja keras, Pak. Dan juga kelihatannya kalau bisa disimpulkan, pihak yang sudah berkuasa itu juga menghendaki di bawah itu supaya nggak macam-macam begitu kan? Betul. Akhirnya produktivitas Iya, yang di bawah itu rendah. Iya. Manusia Indonesia berproduktivitas rendah. Korea sudah di atas 0,8 dari skala 1. Taiwan juga 0,8 ke atas, Singapura. Kita masih 0,5, Pak. Akibatnya itu tidak produktif kita. Ya, jadi memang itu 3 salah yang utama juga, Pak. Yang keempat ada lagi juga penting, salah tafsir. Bapak kan kenal ujung-ujungnya duit. Bapak kenal maklar kasus. Itu artinya apa? Hukum itu akan ditafsirkan dengan salah. Apalagi yang saya tulis di Belenggu Nalar ini, itu total salah tafsir. Jadi untuk menjatuhkan mungkin kader anak bangsa yang tidak disukai, ya dipenjarain aja gitu dengan membuat salah tafsir. Diatur tafsirnya berbeda dengan biasanya. Nah, salah tafsir ini sangat penting, Pak. Karena apa? Ini kejahatan negara. Tapi dalam bidang ekonomi, salah tafsir berarti tidak ada kepastian hukum. Mana mau investor mau masuk ke sini, walaupun Pak Jokowi dengan gencar promosi kemana-mana, kalau tidak ada kepastian hukum, orang bisa dimasukin ke sel dengan seenaknya, atau hukum diperdagangkan, ya itu yang masuk dalam kategori salah tafsir. Tadi sudah salah kaprah, salah lihat, salah asuh, salah tafsir. Nah, yang kelima, salah tata kelola. Manajemen. Tata kelola itu penting tapi sulit dimengerti. Ya. Bangsa yang barbar itu tidak akan mengerti tata kelola, governance, Pak. Ya, atau memang dia sengaja tidak mengerti supaya bisa berbuat semau mereka. Gitu. Nah, sekarang kan kemarin saya tulis bahwa korupsi kok mudah banget di Indonesia. Ya, bukan digerogotin tikus, tapi seperti simsalabim hilang semuanya gitu loh. Nah, ini karena salah tata kelola. Tata kelola itu satu, mencegah terjadinya benturan kepentingan. Misalnya kalau polisi membuat undang-undang kepolisian sendiri, ya nggak boleh dong. Ya, pengawas melakukan pekerjaan mengawasi dirinya sendiri kan nggak boleh. Ya, nah, mengaudit diri sendiri. Iya, jadi terjadi banyak, ada skala tata kelola yang salah yang besar di sistem demokrasi kita. Ya, di mana kekuasaan itu berada di satu tangan. Dia yang ngawasin, dia yang jadi pengawas, dia yang memberikan anggaran, uang, dia yang memilih orang, dia yang bikin aturan. Jadi Pak Jaya memilih saya, Pak Jaya yang kasih uang ke saya, Pak Jaya ngawasin saya, ya kan? Dan saya yang mengawasi. Jadi setelah saya mendengarkan paparan Anda itu, saya kagum sekali kepada Anda. Jadi Anda itu seorang kelirumoloh sejati. Ya, jadi Anda tanpa menyadari istilahnya kan bikinan saya itu. Tapi itu memang rupanya sudah pada diri Anda, DNA Anda itu memang pandai mendeteksi kekeliruan. Nah, tetapi yang lebih penting itu adalah bagaimana memperbaiki kekeliruan itu. Ya, mendeteksi itu sudah susah. Ya, tidak semua orang bisa.
Tapi kemudian harus nanti dilengkapi, jadi asas klimatologi itu harus ada. Nah, kalau memang begitu, solusinya apa? Nah, setelah Anda tadi demikian meyakinkan tentang panca salah, Anda menggunakan salah. Saya tidak berani menggunakan istilah salah itu. Kalau salah itu suatu yang sudah nggak bisa diperbaiki lagi, betulnya. Tapi kalau saya yakin Anda pasti masih melihat harapan ya di situ. Apa kalau memang kita sudah terlanjur melakukan panca salah itu, yaitu kalau nggak salah itu adalah mulai dari panca tadi ini salah kaprah, salah lihat, salah asuh, salah tafsir, dan salah tata kelola. Nah, saran Anda untuk, nah di sini, jika Indonesia membiarkan dan memelihara Pancasila, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang terbelakang sepanjang masa, bahkan dapat hancur menjadi sebuah negara yang namanya hanya akan ada dalam sejarah, seperti halnya Uni Soviet dan lain-lainnya itu. Nah, apa saran Anda untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita ini dan rakyat kita tentu yang utama? Silakan. Terima kasih. It's a good question, Pak. Jawabannya sulit juga. Saya senang pertanyaan-pertanyaan yang sulit itu. Tapi memang untuk memperbaikinya kita harus tahu kesalahan kita dulu. Ya, kalau kita tidak pernah merasa bersalah, apa yang mau diperbaiki? Ya, nggak mungkin diperbaiki. Ya, saya menulis buku ini tujuannya supaya menyadarkan dulu. Pada taraf menyadarkannya dulu. Iya. Itu kan taraf awal, Pak, bahwa kita tahu kesalahan kita. Tapi kalau kita tidak pernah menyelami, memahami atau mengetahui kesalahan kita, mengakui itu susah, Pak. Makanya saya sebar ini banyak buku supaya para calon pemimpin, calon presiden juga harus baca Pancasila. Ya. Nah, Pancasila itu kan memang kita sudah diwariskan oleh Bung Karno. Itu tataran ideologi, Pak. The do's harus dilakukan. Pancasila kan the don't, jangan dilakukan, ya kan? The do's and the don't. Selalu orang bilang the do's and the don't. Nah, ini saya masih dalam taraf kampanye, penyadaran, supaya orang tahu gitu loh. Ya, nantinya memang perbaikan selanjutnya akan lahir dari kesadaran memperbaiki kesalahan itu sendiri. Ya, apakah merubah? Dan butuh juga kemauan ya. Kemauan, betul. Tapi yang penting juga tata kelola itu harus dirubah, Pak. Ya. Dan saya kira semua dong harus dirubah. Ya harus. Ya. Mental, salah asuh. Iya, juga. Itu penting banget. Kita mengasuh anak kita salah, anak kita ngasuh cucu kita salah lagi, semua turun-temurun salah. Jadi makanya dari buku Di Balik Reformasi ini yang jadi catatan saya ini, semoga juga dibaca juga oleh para pemimpin sekarang, karena jangan dihianati lah ya. Lalu kasus belenggu nalar, belenggu nalar ini penting juga, Pak. Ya, karena Anda ngalami sendiri. Iya, bagaimana kalau anak saudara yang terkena ini adalah kejahatan negara. Jadi memang saya harapkan semua penegak hukum beli buku ini, atau kalau mau minta sama saya kasih. Dan para mahasiswa hukum juga harus baca ini. Nah, akhirnya saya simpulkan dalam Pancasila yang harus kita sadari 5 kesalahan besar, di mana akibatnya saya jelaskan tadi bahwa Indonesia tidak pernah naik kelas menjadi negara dengan penduduk berpenghasilan tinggi. Kita berkutat di penduduk berpenghasilan menengah. Sudah sempat naik ke menengah atas, turun lagi ke menengah bawah. Jadi yang namanya middle income
Nah, kalau berkutat di situ terus, jadi yang orang ekonom mengatakan kita masuk ke dalam middle income trap. Nah, itu istilah middle income trap itu, yang kita akan seumur hidup jadi negara berkembang, walaupun dikaruniai oleh beraneka ragam kekayaan yang luar biasa, tapi manusianya tidak produktif. Makanya 0,5 itu secara statistik, Pak. Produktif. Ini akibat dari Pancasila, produktivitas kita 0,5. Kita tidak akan mampu mengolah sumber daya alam kita sendiri. Makanya saya katakan kita jangan menggunakan istilah sumber daya manusia. Yang jadi sumber kan manusia. Tapi ada manusia berdaya dan tidak berdaya kan. Jadi sumber manusia tidak berdaya yang banyak kita miliki gitu loh. Nah, kita dikatakan akan mendapat bonus demografi. Bukan bonus, itu malah petaka demografi, karena sumber manusia tidak berdaya semua, makin banyak ngurusinnya makin susah. Nah, itu akibat pembiaran Pancasila, Pak. Produktivitas kita manusia jadi rendah karena dengan mengadopsi terus Pancasila tidak memberikan insentif kepada orang-orang yang mau berpikir, karena nggak boleh berpikir. Iya. Feodal kan, harus nurut. Malah dihukum. Betul. Ya tidak, seperti Anda kan dihukum. Betul, hampir saya masuk penjara, Pak. Kan kalau kasus korupsi hakim lebih cenderung ketok salah, Pak, daripada membebaskan, ya kan. Satu harus berpikir, harus membaca kasusnya, nanti belum dituduh dibayar, ya kan. Ini saya menyela ya, karena ini saya lihat yang memberi kata pengantar, kata komentar di sini di halaman belakang itu adalah Mas Yudi Latif. Ya, tokoh yang sangat saya kagumi waktu dia mengundurkan diri dari PPIP. Ya, adalah dia tokoh Pancasila. Nah, dia di situ menulis beliau adalah pemikir kebangsaan, mantan kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan tekanan mantan karena beliau nggak mau lagi. Nah, di sini beliau menulis buku Pancasila karya Laksamana Soekardi ibarat parodi Kristus tentang sebuah negara dengan kehebatan filosofi Pancasila dan dukungan sumber daya berlimpah, namun terus tertinggal dalam menaiki tangga kemajuan. Dengan pisau bedah yang memadukan wawasan teoritis dan pengalaman praktis, jadi Anda ini kalau bahasa Jawa ngelakoni kan, buku ini berhasil menemukan akar penyakitnya, bahwa negara Pancasila tak kunjung jaya karena cita, ya ini saya agak nggak enak nama saya dipakai di sini ya, karena cita Pancasila terbelenggu Pancasila. Salah kaprah, salah lihat, salah asuh, salah tafsir, salah tata kelola. Buku yang memberi kita cermin jernih untuk melakukan koreksi diri sendiri dan menggagas kemajuan. Seperti biasa, beliau sangat puitis. Ya, saya mengagumi dan saya tahu beliau itu sudah, ya, Pancasila itu sudah mendarah daging, beliau itu sudah menjadi bagian lahir batin beliau. Nah, di sini ini kata sambutan beliau saya kira tepat sekali untuk Anda, ya, bahwa buku Pancasila sebuah esai Laksamana Soekardi. Saya sengaja buat tipis dan pakai kartun di dalamnya. Iya, siapa yang buat? Mas Ono. Ya, dari bagus. Itu supaya mudah dibaca, Pak. Karena orang Indonesia malas baca, ya, konsentrasinya juga fokusnya hanya sebentar-sebentar gitu. Ini makanya saya buat tipis dan dengan tata bahasa yang ringan-ringan gitu loh, supaya mudah dicerna. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Jaya Suprana yang mengundang saya untuk membahas Pancasila, karena ini memang ini boleh dikata kami betul-betul mempromosikan, ya, buku ini untuk dibaca, karena kami sebagai pendiri pusat studi kelirumologi itu ini pengejawantahan kriminologi, ini kelirumologi sejati yang lakukan itu. Jadi ya saya berterima kasih sekali. Ini di sini juga dan ini memang selama beberapa dekade Indonesia telah mengalami
opportunity loss. Jadi kehilangan kesempatan. Ya. Ya buktinya Pak Jaya, dari tahun 70 kita Cina separuh dari kita kesejahteraannya. Akhirnya kita satu kloter sama Korea, Taiwan, Hong Kong, kita kalah lagi, tidak naik kelas. Nanti satu kelas sama Vietnam, Kamboja, mungkin nanti disusul lagi kita. Malaysia ya, semua kalau udah. Anda benar sekali. Kemarin kan kita juga ngomong-ngomong dengan Mas Sandiaga Uno. Itu beliau mengkhawatirkan pariwisata kita itu sudah industri pariwisata, ini bicara pariwisata ya, itu sudah kalah sama Vietnam. Padahal mengenai kekayaan destinasi wisata kita bukan apa-apanya kita, Pak. Betul. Nggak apa-apanya, tapi mereka bisa menjual apa yang mereka miliki itu secara ya tadi tata kelola yang benar itu. Jadi Pak Jaya, kesimpulan saya itu kita jangan membangga-banggakan kekayaan sumber daya alam, tapi sumber manusianya, apakah berdaya tinggi atau tidak berdaya sama sekali. Nah itu jadi yang harus kita asuh sekarang ini adalah sumber manusia yang berdaya. Manusia berdaya. Iya. Bukan sumber daya manusia, itu udah iya, salah kelirumologi lagi itu. Iya, bagus Pak, terima kasih. Dari dulu memang saya merasa something cuma intuitif aja, something wrong gitu loh sebenarnya. Tapi kan beda kan, human resource itu kan beda Pak anunya. Tapi Anda menggunakan tadi manusia yang berdaya. Jadi Pak Jaya, memberdayakan manusia. Dengan sumber manusia yang berdaya tinggi, mereka bisa menikmati kekayaan alam yang dimiliki bangsa lain. jadi itu maksudnya. Ya Singapura kan. Iya. Yang lain-lain negara manusia berdaya tinggi Jepang akan mengeksploitir sumber alam dari sebuah bangsa yang sumber manusianya tidak berdaya. Iya, kayak penjajah dulu kan. Betul. Ini kan atau post kolonialisme sebetulnya. Makanya buku saya yang selanjutnya sedang saya tulis itu Globalisasi Global. Itu lagi kelirumologi. Saya senang sekali istilah itu. Globalisasi itu memang globalisasi, menurut saya itu ya, jadi yang tetap di dunia ini bukan perubahan. Perubahan memang akan tetap berubah terus. Tetapi yang dari zaman manusia batu, zaman elektronik sampai sekarang, zaman nuklir, yang tidak berubah, orang pandai menggombali orang bodoh. Itu sepanjang zaman itu. Jadi, nah makanya dengan memelihara Pancasila, menghasilkan sumber manusia tidak berdaya. Terbukti dengan statistik dari Bank Dunia, produktivitas bangsa Indonesia hanya 0,5 dari skala 1. Singapura, Korea, Taiwan itu yang dulu satu kloter, satu kelas sama kita udah 0,8 ke atas, jadi sangat produktif. Kalau manusia tidak produktif akan membebankan negara. Jadi kalau ada bonus demografis yang tidak produktif karena salah asuh, salah lihat, salah tafsir, salah tata kelola dan lain sebagainya, itu tidak memberikan insentif buat anak-anak kita untuk bekerja keras, untuk berpikir. Jadi ya pantas itu produktivitas kita rendah. Nah mudah-mudahan dengan podcastnya Pak Jaya ini banyak para pemimpin nyari buku Pancasila langsung. Iya. Kecuali mereka ingin memelihara Pancasila untuk kepentingannya. Itu salah kaprah namanya. Membiarkan. Saya kira ada pihak-pihak yang nggak mau dirubah Pak, karena mereka sudah nyaman. Ya. Sudah di zona kenyamanan. Itu salah kaprah nomor satu. Ya buktinya kan ada yang mau memperbaiki, yaitu kan belenggu nalar. Belenggu nalar itu belenggu nalar ini kena saya sendiri, Pak. Ayah saya ketika tahu saya jadi tersangka, mungkin anak kebanggaannya kok jadi tersangka korupsi, saya kena serangan jantung.
Bapak kan kenal dengan ayah saya, malah beliau dapat rekor muri dari Pak Cahyo. Itu beliau terpukul ya? Iya, siapa yang nggak terpukul seorang orang tua melihat anaknya. Betul. Jadi memang bayangkanlah, jangan karena ini menimpa Laksamana Soekardi patut dilupakan. Ini adalah kejahatan negara secara institusi. Tapi terus terang saya malah nggak tahu loh Pak, karena ini di luar juga peristiwa ini ditutupin kan sebetulnya. Ya justru yang di Google kalau dilihat saya korupsi masalah VLCC kan. Ya ini membahas masalah VLCC tadi supaya orang tahu bahwa memang targetnya itu bersifat politik. Makanya saya tulis Pak, biar semua orang tahu. Iya. Kalau dibiarkan lupa gitu kan. Pasti. Kita tidak boleh melupakan kejahatan. Ya. Walaupun kita memaafkan. Bisa Anda ceritakan adegannya waktu ayah Anda yang begitu saya hormati itu dengar bahwa Anda dituduh melakukan korupsi yang tentu saja itu pukulan dahsyat sekali bagi beliau. Tapi bagaimana ceritanya itu? Ya, beliau kan seorang wartawan yang internasional ya, dan idealis juga. Zaman dulu nggak ada ya wartawan seperti beliau gitu. Itu bisa beliau 7 bahasa. Sejaman dengan tokoh wartawan senior kita tuh ya. Ada namanya kok hilang saya. Tapi mungkin dari kakek saya perintis pers kan. Kakek saya tahun 38 sudah membangun koran Utusan Indonesia di Yogyakarta. Nama kakek Anda? Didi Soekardi. Ya, jadi direktur politiknya adalah Muhammad Hatta di Jakarta. Jadi waktu itu memang pers perjuangan, Pak. Jadi menurun ke ayah saya dan menurun ke adik saya Wina. Kalau saya lihat, kalau saya suka nulis, tapi kalau saya jadi wartawan, saya pikir ekonomi susah banget gitu. Saya mengalami jadi anak wartawan susah, Pak. Nah, ayah saya itu selalu dengar radio luar negeri, dia terus tune in lah. Walaupun kasus saya sensor supaya dia tidak tahu, tapi dia bisa tahu karena dia wartawan. Ada sensor ya? Iya. Jangan tapi ya dia sakit jantung ya karena kejahatan ini semuanya. Ini digambarkan secara gamblang pernyataan Pansus yang menyuruh Jaksa Agung segera memenjarakan saya, ada semua di sini. Ada rekam jejak digital, bukan saya mengada-ada ya, saya jadi kutip. Ini terstruktur, sistematis, betul, dan masif, dan memalukan, Pak. Jadi makanya ini salah tafsir. Memalukan yang masih punya malu, yang nggak punya malu, yang ya, kegagalannya itu memalukan mereka. Terus ayah gimana? Akhirnya setelah tahu? Ya, segitu saya bawa ke Australia. Akhirnya ya penyakitnya cukup karena udah sepuh ya, kena serangan jantung, akhirnya menurun terus ya meninggal. Ya, saya tidak mengatakan beliau meninggal gara-gara urusan ini. Pak. Ada pengaruh betul. Ya. Usia berapa beliau meninggal? 85. Ya. Tapi ya. Nah, itu ayah Anda. Anda punya keluarga kan? Punya. Kayak apa itu? Keluarga saya, anak saya dulu, saya tulis di sini, Pak. Waktu saya lagi rapat di rumah saya, ya, dengan Mbak Mega, anak saya 2 diculik, perempuan, Pak, diculik zaman Orde Baru ya. Ini saya tulis di sini. Diculik. Ya, cuman ada satu anak saya minta ke WC, dia cukup pintar, dia cari telepon umum, dia telepon saya. Waktu itu ajudan Mbak Mega. Belum ada handphone ya? Iya, belum ada handphone. Waktu itu ajudan Ibu Mega, Pak Ribut, ikut mencari. Ternyata di ruangan gelap gitu, ada orang merokok gitu.
Setelah itu saya bilang kalau mau, ya namanya juga Orde Baru Pak, ya selalu memberikan intimidasi ya. Sebenarnya itu bukan apa-apa sih, asal saya jangan anak saya dikerjain aja. Iya. Sekerjain saya aja, kan anak nggak berdosa Pak. Iya, iya. Itu ya bagian dari perjuangan menjadi oposisinya Orde Baru. Tidak mudah Oke, memang. itu kan peristiwa tapi waktu Anda difitnah itu. Difitnah dalam, Iya, ini. Oh itu memang saya merasa yakin saya tidak ada masalah. Iya, Anda ya. Tapi keluarga apa nggak terpukul sekali juga waktu? Oh iya, Iya pasti. Pasti kan anak-anak pinter cari berita kan. Kalau sekarang masih Google kasus Laksamana Soekardi, Google Bapak. Banyak itu yang dipanggil KPK, panggil kejaksaan, macam-macam. Jadi tertuduh korupsi, tersangka dan lain sebagainya. Makanya saya untuk sejarah supaya orang tahu ya, dari sebetulnya kasusnya kasus perdata KPPU, persaingan usaha. Tapi di masa putusan KPPU, amar putusannya menuduh saya korupsi. Jadi tipikor itu udah nggak bener, udah nalarnya terbelenggu banget gitu. Dan dikopi oleh Pansus DPR RI. Coba bayangin. Dan dalam putusan itu kan kapal VLCC itu akan disita oleh Karahabodas karena Pertamina bersengketa, kalah di pengadilan internasional. Tapi kapalnya kan belum selesai, masih di galangan kapal. Pengadilan Korea Selatan sudah menyurati galangan kapal Hyundai untuk segera diserahkan ke Karahabodas ketika selesai. Nah kita jual sebelum itu selesai. Bayangkan Pak, itu dengan perjuangan luar biasa dan untung lagi. Nah di situ ketika dibayar kan karena belum lunas, ada 13 juta belum lunas. Kalau saya ambil KPR-nya Pak Jaya yang belum lunas kan saya bayar ke developer dong, pengembang. Saya tidak kasih Bapak. Salah satu amar putusan dari Pansus ada 13 juta belum dibayar katanya, dan dikorupsi oleh Laksamana Soekardi. Dan penjualan harus dibatalkan. Kan bodoh banget. Saya udah jelaskan. Yang kita jual kan cesi. Ya, kita masih ada obligasi ke galangan kapal untuk bayar. Nggak ngerti Pak, sama sekali nggak ngerti. Ya, atau sengaja nggak ngerti kan? Ya mungkin sengaja, mudah-mudahan sengaja, jadi mereka ngerti gitu. Tapi dia mengerti, tapi kan mereka nggak mau menghindari itu kan? Ya, kalau nggak kan susah betul. menuduh Anda itu. Tapi ya akhirnya kan malu sendiri kan, buang-buang energi, buang ongkos. Makanya saya sering menulis di medsos atau di media, saya katakan dengan judul Republik Mubazir Pak. Banyak kemubaziran di Republik kita. Iya, oh iya Pak, ya kan? Oh iya Pak. Jadi sangat menarik pengalaman, makanya saya tulis buku ini bukan berarti saya dendam ya. We may forgive but don't forget. Ya, we forgive but not forget. Dan Anda mencegah jangan sampai orang lain terkena mengalami nasib yang nasib yang tidak adil dan tidak beradab itu. Benar. Ya, itu. Sangat-sangat mengecewakan dalam perjalanan reformasi kita. Dulu saya memprotes Orde Baru, ya, urusan-urusan ketidakadilan, penculikan, ya, urusan salah tafsir, kok kenanya sama saya lagi, dan oleh teman-teman saya lagi yang dulu sama-sama berjuang, kan menyedihkan Pak. Makanya sekarang saya menghimbau calon-calon presiden jangan hanya mau jabatan, tapi menyelami masalah apa yang kita miliki. Tanggung jawab Dan kesalahan kan tadi kalau kita tidak menyadari kesalahan kita sendiri, gimana kita mau memperbaiki? Ya, Pak Laksana seperti yang sudah saya duga, ya pertemuan hari ini merupakan suatu kesempatan bagi kita semua, ya termasuk segenap hadirin yang menyaksikan ini, yang mau belajar, ya, yang kan ada juga yang nggak mau belajar Pak, ya,
mari kita belajar dari pengalaman Pak Laksamana Sukardi. Karena beliau ini saya kenal benar sejak zaman reformasi itu. Sebelum reformasi memang adalah tokoh yang diharapkan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Tapi pada kenyataannya beliau ini yaitu karena mungkin beliau itu benda asing yang jadi maka beliau untuk sementara ini itu memang sedang disingkirkan oleh benda-benda yang tidak asing yang sudah terbiasa itu. Tapi semoga kita semua dengan buku yang ini terbaru beliau yang tadi masih mau disusul lagi dan globalisasi, tapi Pancasila ini menurut saya sangat-sangat perlu untuk dibaca, dan itu saya lihat aja sudah senang. Kartun-kartunnya ini bagus sekali ya, dan disusun juga secara atraktif untuk orang membacanya itu senang membacanya, bukan dengan tujuan untuk tidak dimengerti. Ya, karena banyak loh Pak buku ditulis supaya nggak dimengerti loh Pak. Ya. Ini bahasanya saya bahasa rakyat mudah, bahasa orang jalanan. Iya. Kalau nggak ngerti juga udah keterlaluan. Ya karena nggak mau mengerti. Nah, saya ucapkan terima kasih Pak Laksamana Sukardi ya, yang ternyata semangat reformasinya tidak kunjung padam. Saya yang harus mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaya karena kesempatan ini sangat berharga bagi saya pribadi, dan saya juga mengejawantahkan penemuan Pak Jaya yang sangat terkenal kelirumologi. Nah, ini buktinya di atas sini. Terima kasih sekali Pak ini. Jadi Anda sebetulnya sudah dinobatkan sebagai kelirumolog sebetulnya ya. Terima kasih. Pak Kwe Kian Ki sudah. Oh. Pak Kwe Kian Ki sudah. Pak Ali Sadikin. Itu juga sudah saya. Sangat terhormat saya disejajarkan dengan beliau-beliau. Nah, ini kami nggak punya apa-apa Pak. Ya, cuma ya kami punya yang sederhana sekali. Satu piagam yang itu pun sederhana hitam putih, itu Jaya Suprana Institut. Dengan penuh kerendahan hati kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Insinyur Laksamana Sukardi yang telah berkenan menjadi narasumber utama pada acara gelar wicara Jaya Suprana Show dengan tema Pancasila. Waduh, bagus. Ini historis. Membantu penyebaran pemikiran dan sebenarnya melakukan proses edukasi yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pak Jaya. Itu tujuan kami, dan mari kita beri tepuk tangan gegap gempita kepada Bapak Laksamana. Terima kasih. Mari Pak.